Atau bercerita, dia sering menyinggung hal-hal soal pesugihan dan cara mendapatkan uang yang tepat ketika si Prapto ini sedang mengobrol dengan teman-teman kerja dan berkata bahwa si temannya ini memiliki informasi jika ada orang yang ahli dan mengerti soal pesugihan. Tiba-tiba ada suara tawa yang sangat kencang. Prapto pun kaget dan ketika membuka matanya, halo sobat semua, kembali lagi di channel Pos Horor, channel yang membawakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Nah, untuk kalian yang mungkin menemukan kami di channel YouTube kalian, mungkin tidak sengaja lagi scroll YouTube lalu ketemu channel kami dan suka dengan cerita-cerita berbau horor dan berbau misteri, kalian bisa subscribe ke channel kami agar mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Dan juga kami tayang setiap hari Selasa dan hari Kamis pukul 7 malam. Nah, kali ini ceritanya berasal dari salah satu subscriber kami. Saja namanya Prapto. Prapto ini bercerita pengalamannya ketika menggunakan pesugihan untuk melariskan dagangannya. Prapto ini bercerita, pesugihan ini sudah lama ia lakukan hingga akhirnya dia ini mendapat karma dan kemudian bertobat dari pesugihannya ini. Jadi di sini Prapto adalah seorang yang bekerja menjadi pedagang masker. Pada awalnya masker Prapto ini laku keras. Ya dikarenakan juga karena dia menjual masker ini waktu masa-masa pandemi. Namun seiring berjalannya waktu, semakin kesini penjualan masker ini pun terus menurun. Tato bercerita dia terus mengalami penurunan pendapatan. Waktu itu Tato sudah menikah dan istrinya ini dalam keadaan mengandung anak. Prapto sempat pusing untuk mencari berbagai cara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang banyak dalam waktu singkat. Prapto ini pernah bercerita bahwa dia sempat mencoba untuk bekerja di tempat orang. Namun Prapto merasa dia tidak cocok untuk bekerja di tempat tersebut, untuk ikut orang. Dan penghasilannya pun ternyata tidak cukup banyak seperti ketika di awal-awal di Prapto ini berjualan masker. Hingga akhirnya Prapto ini terbersit pemikiran untuk mengambil sebuah jalan pintas, yaitu melakukan pesugihan. Namun di sini Prapto masih bingung bagaimana caranya dia melakukan pesugihan, karena sebenarnya dia pun juga awam mengenai hal-hal yang seperti pesugihan tersebut. Belum lagi dia juga tidak mempunyai koneksi atau kenalan yang mengerti tentang pesugihan. Sabto juga sempat bercerita kepada teman-teman kerjanya. Nah, untuk sekedar informasi bahwa tempat si Prapto bekerja ini di suatu rumah makan. Setelah dia tidak bekerja menjadi penjual masker, si Prapto bekerja di suatu rumah makan, menjadi karyawan rumah makan tersebut. Prapto bercerita, dia sering menyinggung hal-hal soal pesugihan dan cara mendapatkan uang yang tepat
ketika si Prapto ini sedang mengobrol dengan teman-teman kerja. Entah itu sedang kerja ataupun sedang istirahat, Prapto selalu cerita tentang pesugihan ke teman-temannya ini. Beberapa teman-temannya ini ada yang melarang dan tentunya ada juga yang menasihati bahwa melakukan pesugihan itu dosa dan resikonya besar, bisa berbahaya bagi Prapto dan keluarganya. Apalagi si Prapto ini punya istri yang hamil, sedang mengandung anak. Namun semua nasihat dan larangan teman-temannya tadi sebenarnya tidak dihiraukan oleh Prapto. Prapto ini tetap ingin melakukan sebuah pesugihan. Hingga pada suatu saat ketika Prapto ini sedang bekerja, salah satu temannya ini menghampiri dan berkata bahwa si temannya ini memiliki informasi jika ada orang yang ahli dan mengerti soal pesugihan. Mas, apa kamu masih nyari pesugihan? Tanya temannya. Otomatis Prapto langsung mengiyakan. Iya, kamu tahu soal pesugihan? Teman-temannya tadi pun menjawab, pokoknya kalau Mas Prapto mau, habis ini langsung ikut saya saja. Mau. Prapto pun langsung menerima ajakan. Semoga mudah sebut saja teman Prapto ini namanya Andri. Prapto ini langsung menerima ajakan si Andri ini karena Prapto ini masih memikirkan jalan pintas tadi antara pesugihan. Akhirnya nggak cerita sesi bekerja Prapto pun selesai. Prapto yang biasanya langsung pulang menuju ke rumah, Prapto ini berboncengan dengan Andri menuju ke orang pintar yang diceritakan Andri. Setelah sekitar menempuh perjalanan sekitar 30 menit, sampailah mereka di suatu kampung. Dengan cepat Andre menyuruh Prapto ini berhenti. Andre pun turun dan terlihat seperti bertanya kepada orang-orang di area sana, sekitar sana. Prapto hanya menunggu di motor sambil melihat Andre ini menghampiri orang-orang. Setelah menunggu, akhirnya Andre pun kembali ke arah Prapto dan langsung menyuruh Prapto menghidupkan motor. Dan diarahkanlah si Prapto ini oleh Andre. Ayo jalan, aku sudah tahu tempatnya. Itu kata Andre. Nah, cerita akhirnya mereka pun sampai di suatu rumah. Setelah berhenti dan parkiran motornya, mereka berdua pun turun dari motor. Prapto ini berjalan di belakang Andre mendekati pintu rumah tersebut, lalu kemudian mengatakan, Assalamualaikum Mbah, permisi, kata Andre sambil mengetuk pintu rumah itu. Selang beberapa saat, seorang keluar dari rumah itu. Seorang yang mungkin berumur kurang lebih 70-an tahun. Dan panggil saja kakek ini sebagai Mbah Ati. Permisi Mbah, kata Andre. Ya, ada apa? Mbah Ati. Ini Mbah, ini teman saya ada perlu. Katanya Mbah ini orang pintar di kampung sini. Apa? Mbah Ati pun tidak menjawab, tapi langsung mempersilahkan mereka berdua untuk masuk terlebih dahulu. Dan Mbah Atmo ini juga menyuruh mereka berdua duduk. Nah, duduk, Mbah Atmo kemudian baru bertanya, jadi apa kalian kemari? Prapto ini langsung menjawab, anu Mbah, saya dengar Mbah ini orang pintar, mengerti hal-hal gaib. Dan Mbah Atmo menjawab, tidak juga, saya tidak sehebat itu. Dan
mulailah mereka berbahasa-basi dari mulai memperkenalkan diri hingga akhirnya Prapto pun mengutarakan tujuannya. Jadi begini Mbak, saya ini sudah lama pengen kaya Mbak. Sejak usaha saya anjlok, saya ini sudah tidak pernah lagi punya penghasilan yang banyak. Jadi saya ingin sugihan Mbak, biar cepat. Maupun terdiam sebentar. Lalu mengatakan, kamu sudah tahu resikonya pesugihan. Berat, kan bisa meninggal dunia atau selang beberapa saat. Dijawab, saya siap Mbah, pokoknya apapun resikonya saya akan tanggung. Nah, karena si Mbah Hatmo ini sudah mendengar jawaban tersebut, Mbah Hatmo pun kemudian menjelaskan bahwa pesugihan itu ada beberapa syarat dan ritual yang harus dijalani. Salah satu syaratnya adalah sejumlah uang. Di situ Prapto bercerita, Prapto itu bingung karena waktu itu dia belum membawa jumlah uang yang dibutuhkan untuk syarat ujian tersebut. Dan Andre pun mengatakan bahwa dia bisa saja meminjamkan uang itu. Lalu Prapto pun mengiyakan tawaran dari temannya ini, dari si Andre ini. Setelah uang ada, maka diberilah uang itu kepada Mbah Hatmo. Mbah Hatmo pun menyuruh Prapto dan Andre ini untuk menjual. Yang rupanya Mbah Hatmo ini menyuruh seseorang untuk membelikan barang yang dibutuhkan untuk berjual. Saat menunggu, Mbah Hatmo pun kembali. Setelah itu Prapto ini disuruh oleh Mbah Hatmo untuk mengikuti Mbah Hatmo. Itu Andre karena tadi berboncengan dengan Prapto, dia menunggu di rumah Mbah Hatmo menyuruh Andre untuk tidak ikut dengan mereka berdua karena merasa Andre ini tidak ada urusan oleh pesugihan yang sedang dilakukan oleh Prapto. Namun karena merasa tidak enak, Andre memilih untuk pamit pulang saja antara naik. Nah, setelah Andre pulang, Prapto dan Mbah Hatmo pun pergi meninggalkan rumah Hatmo. Dia tiba di suatu tempat. Tempat itu adalah hutan. Mbah Hatmo menyuruh Prapto untuk masuk ke dalam hutan itu. Kemudian ketika nanti sudah sampai di tempat ritual, Prapto disuruh bertapa hingga mendengar suara dari, bisa dibilang, penunggu di hutan tersebut. Prapto pun masuk ke dalam hutan. Setelah beberapa langkah masuk hutan, Prapto ini melihat ada tempat yang di tempat itu banyak sekali sajian. Tempat itulah yang nanti akan digunakannya untuk melakukan ritual pesugihan. Dan Prapto pun duduk itu sambil menaruh sajian-sajian yang dibawa di depannya. Prapto bercerita, dia bersila sambil merapal mantra yang sudah diajarkan oleh Mbah Hatmo sebelumnya. Dan beberapa jam berikut, ketika Prapto ini sedang melakukan ritual, tiba-tiba ada suara tawa yang sangat. Prapto pun kaget. Dan ketika membuka matanya, di depannya sudah terdapat sosok makhluk tinggi besar, hitam dengan mata merah terbelalak. Prapto pun itu sempat ketakutan. Namun dia yakin itu adalah penunggu atau penguasa hutan ini. Kemudian diutarakanlah maksud Prapto bertapa. Itu dia ingin meminta cepat kaya. Dan si penunggu tadi pun berkata, apakah kamu sanggup menanggung resikonya yang makhluk besar itu? Dan Prapto menjawab,
Ya, saya sanggup apapun resikonya atas Prapto. Dan makhluk besar ini pun menyuruh Prapto untuk memotong ayam yang ada di ayam yang rupanya salah satu dari sesajen yang sudah disiapkan dari awal. Prapto pun menurut saja dan memotong ayam itu. Prapto sempat merasakan perasaan yang tidak enak. Namun dia tetap saja memotong ayam itu. Setelah itu pun selesai. Prapto melihat tiba-tiba di depannya ada sebuah kotak yang ternyata setelah dibuka isinya uang yang sangat banyak. Dan Prapto pun cepat-cepat mengambil tas itu dan keluar dari dalam. Rupanya di luar hutan Mbah Hatmo ini sudah menunggu. Sudah, ayo sekarang kita kembali, kata Mbah Hatmo. Kembali mengajak Prapto kembali ke rumah. Di rumahnya, Prapto diberitahu bahwa Prapto harus menyiapkan ruang khusus untuk melakukan ritual pesugihan. Dan Mbah Atmo pun juga berpesan, jangan sampai lupa jika ada korban yang harus ditumbalkan tiap tahun. Setelah semua dijelaskan, Prapto ini mengangguk dan setelah itu Prapto pun berpamitan dan pulang ke rumahnya. Ketika Prapto ini sampai di rumah, Prapto ini kaget karena banyak orang yang berkumpul di depan rumahnya. Terus Prapto langsung menuju ke kerumunan itu. Salah satu warga pun langsung memanggil Prapto. Pak Prapto. Otomatis Pak Prapto pun menuju ke arah suara tersebut. Rupanya itu adalah salah satu warga yang cukup dia kenal. Setelah Pak Prapto melihat, warga tersebut memberitahu ke Pak Prapto yang langsung membuat Pak Prapto ini lemas dan hampir pingsan waktu itu. Dan ternyata apa yang diberitahu warga itu adalah istri Pak Prapto ini keguguran. Dan waktu keguguran itu ternyata tidak ada warga yang mengetahui. Akhirnya pun istrinya kehilangan banyak darah hingga akhirnya tak tertolong dan meninggal dunia. Atau bercerita, dia sangat-sangat menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya. Itu sudah pasti akibat dia melakukan pesugihan. Uang yang Prapto bawa pun sebenarnya sudah tidak ada artinya di Prapto. Karena seharusnya dia bisa menggunakan uang itu untuk membagikan istri dan anak. Namun setelah kejadian itu Prapto mencari dan menemui kiai yang bisa menghilangkan pesugihan itu. Setelah dicari-cari maka ditemukanlah seorang kiai. Dan KRT juga Prapto bisa menemukan seorang kiai. Berceritalah Prapto ini panjang lebar soal masalahnya kepada dia. Setelah itu kiai pun singkat cerita kiai itu pun berdoa dan Prapto ini juga disuruh juga menurut arahan si kiai ini. Setelahnya Prapto ini akhirnya bisa lepas dari pesugihan yang dilakukannya. Nah, itu tadi cerita pengalaman pribadi mungkin dari salah satu subscriber kami yang sebut saja namanya Prapto ini. Nah, dari cerita tersebut ternyata cerita tersebut bertema pesugihan lagi. Mungkin banyak dari kalian juga yang ada saudaranya atau tetangganya ya juga seperti ini ya, melakukan pesugihan lalu ya karmanya. Kalian bisa share juga cerita kalian ini kalau mau ke kami untuk kami bawakan di episode selanjutnya dengan cara kalian bisa DM ke Instagram, DM ke TikTok atau kirim melalui email yang sudah kami cantumkan di deskripsi. Nah, untuk kalian yang menyukai
cerita ini, di video kali ini. Kalian bisa like dan kalian bisa share juga ke teman-teman kalian yang menyukai, yang mungkin juga menyukai cerita-cerita horor dan cerita misteri. Juga saya ucapkan terima kasih pada kalian yang menonton sampai saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.